three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini kita akan mereview musimnya Arsenal ya. Selama satu musim ini, bagaimana pendapat saya tentang musim Arsenal berjalan gitu ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut ya, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Oke ya, tidak berlama-lama, kita mau bahas dulu tentang ya, yang pasti pertama pencapaian ya. Jadi pencapaian, bagaimana apa yang sudah dicapai oleh Arsenal musim ini. Ya, pertama saya mau ngomong dulu, mungkin kalau pencapaian saya mau ngomong tentang apa yang sudah saya harapkan. Sebenarnya bukan saya prediksi, lebih ke saya harapkan di video saya yang ini ya, harapan musim 2023-24. Ya, yang pas di video ini harapan saya adalah Arsenal punya satu piala dan bisa bersaing dalam perebutan juara IPL. Dan walaupun piala yang kita dapat tidak sesuai harapan ya, maksudnya piala yang kita dapat ya bisa dibilang cuman Community Shield gitu ya, cuman Community Shield. Tapi saya hitung lah, karena Community Shield ini tetap adalah satu piala resmi. Tapi harapan saya sebenarnya lebih di satu piala itu adalah ya piala FA atau piala Carabao gitu ya. Lalu untuk bersaing di perebutan juara IPL, menurut saya tidak mengecewakan karena kita berhasil menjaga perebutan piala IPL ini sampai dengan ya hari terakhir, benar-benar sampai hari terakhir ya, sampai pekan ke-38, sampai pertandingan ke-38 baru bisa ditentukan siapa juaranya, Arsenal atau Manchester City gitu. Secara kalau kita lihat ya di tabel juga, Arsenal ini kita berhasil mencapai jumlah kemenangan yang sama dengan Manchester City ya. Kita kalahnya adalah di jumlah yang draw. Jadi kita kalah 2 draw, kalah 2 poin ya. Di situ aja gitu ya. Dan ya, menurut saya ada beberapa pertandingan yang ya harusnya kita bisa menang gitu ya, tapi kita kalah. Tapi ya menurut saya jumlah kekalahan dan kemenangan ini, menurut saya ini adalah angka yang bisa, kalau saya bilang ini adalah angka yang tetap sangat qualify untuk bisa menjuarai IPL gitu ya. Cuman memang karena lawan kita adalah Manchester City gitu, tim yang ya secara keuangan, nanti saya mau bahas juga tentang keuangan ini ya. Jadi nanti kita masuk ke sini. Tapi intinya adalah bahwa angka yang kita dapat ini dengan 28 kemenangan, 5 draw, dan 5 kekalahan, ini bukanlah angka yang jelek gitu ya. Ini angka yang kalau kita lihat bentar, IPL table. Salah. Kita lihat musim kemarin ya. Manchester City juara juga dengan angka yang sama nih, 28 kemenangan, 5 draw, dan 5 kekalahan. Jadi menurut angka yang kita dapatkan juga hari ini, itu adalah angka yang persis didapatkan oleh Manchester City musim kemarin. Jadi kalau mau saya bilang kita ketinggalan dengan Manchester City sekarang itu cuman ketinggalan 1 tahun gitu ya. Jadi kita ketinggalan 1 tahun kalau dibandingkan dengan Manchester City. Tapi kalau kita bandingkan juga ya dengan waktu Arteta datang 2019-2020 ini ya, banyak pundit yang mengatakan bahwa ini kita ketinggalannya ini adalah 1 dekade lebih terhadap pemuncak klasemen. Persaingannya ini adalah Manchester City dan Liverpool ya. Kita ketinggalannya ini adalah 1 dekade. Jadi ketertinggalan 1 dekade yang bisa kita kejar dalam satu
dalam 4 musim. Jadi ketertinggalan 10 musim ternyata berhasil kita dekati dalam 4 musim. Menurut saya ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi ini bukanlah sesuatu yang jelek gitu ya. Jadi kalau ada terutama ini saya nggak suka dengan apa yang dibicarakan di sini ya. Arsenal nggak kemana-mana prestasinya kalau di bawah Arteta. Menurut saya ini adalah pendapat pundit yang tidak paham Arsenal dan tidak paham sepak bola gitu ya. Kenapa saya bilang tidak paham Arsenal dan tidak paham sepak bola gitu? Saya mau ngomong memang Arsenal dalam 4 tahun terakhir ini baru menjadi sebuah tim yang menarik. Kita bisa merekrut ya pemain-pemain bagus. Itu baru di sekitar 2 musim terakhir. Ya, jadi selama 4 musim kita bisa merekrut dan mempertahankan. Catatannya itu ya, merekrut dan mempertahankan pemain-pemain terbaik kita itu baru bisa dilakukan di 4 musim terakhir. Di 2 musim terakhir. Kita ngomong sebentar, saya mau buka untuk squadnya Arsenal ya. Squad Arsenal ini kita baru bisa beli pemain seperti David Raya, Zinchenko, lalu kalau yang beli siapa lagi ya, ini untuk kayak Declan Rice, terutama Declan Rice ya, kayak Havertz ini ya, ini baru kita bisa beli pemain-pemain seperti ini itu di 2 musim terakhir ya. Kenapa? Karena memang kita di tahun 2019-2020 ini kita bukan tim yang menarik ya, bukan tim yang bisa merekrut pemain-pemain yang punya potensi besar atau pemain-pemain kelas dunia gitu. Jadi kalau dari saya bahwa ini dibilang pembelian pemain-pemain katro gitu ya, karena memang kita di di tahun 2019 20 20 21 22 ya, itu memang kita nggak punya apa ya nggak punya daya tarik untuk bisa membeli pemain-pemain yang bagus gitu ya. Kita pembelian pemain lalu bisa menciptakan pemain seperti Aaron Ramsdale, bukan Cedric ya, Ben White, lalu Saliba, di tengah ini kita ketemu Odegaard ya, di depan Martinelli gitu ya. Itu karena kita memang mengambil pemain-pemain yang punya potensi gitu ya. Jadi bahkan kayak Fabio Vieira yang menurut saya juga tidak berkembang sesuai harapan ya. Fabio Vieira ini asalnya dari Liga Portugis, yang dari fans-fans Liga Portugis semua bilang ini adalah pemain teknis yang sangat berbakat gitu ya. Jadi dia pemain yang sangat teknikal gitu. Di IPL kenapa dia tidak berkembang? Karena dia kalah pada saat bermain fisik gitu. Ya, jadi ini pencapaian yang menurut saya juga harus kita bicarakan. Karena ini pencapaian yang sangat besar menurut saya, bahwa kita saat ini bisa menarik pemain-pemain yang berbakat gitu ya, yang besar, nama besar seperti Declan Rice. Kenapa Declan Rice ini menurut saya satu prestasi? Kita bisa merekrut Declan Rice itu bukan karena masalah pembelian nilai transfernya ya. Declan Rice ini menurut saya mempunyai nilai penting, bahwa itu satu prestasi kita bisa merekrut Declan Rice karena kita bersaing dengan Manchester City untuk mendapatkan Declan Rice ya. Jadi 3 tahun yang lalu kalau kita bersaing untuk pembelian pemain-pemain seperti Declan Rice dengan Manchester City, pasti mereka akan memilih ke Manchester City ya. Baru di musim ini kita bisa menarik Declan Rice karena memang kita menjadi tim yang menarik, tim yang punya keuangan yang sehat, tim yang punya proyek yang menarik, dan punya track record gitu loh, bahwa si Arteta ini baru punya track record yang kelihatan bisa mengembangkan pemain-pemain muda. Jadi ya
ini satu prestasi juga menurut saya bisa mendatangkan Declan Rice karena bersaing dengan City dan bisa menang gitu ya. Nah, ini sekali lagi makanya saya bilang ini video ini menunjukkan kebodohan, menunjukkan ketidakpahaman tentang sepak bola, ketidakpahaman tentang peta kekuatan sepak bola Eropa gitu ya. Jadi menurut saya ini ya pendapat dari orang yang ya kalau menurut bahasa dia sendiri kardus gitu loh ya. Jadi pendapat yang sangat bodoh gitu. Nah ini ya, jadi dari sisi kita pemain yang prestasi melalui pemain-pemain yang bisa kita dapatkan. Nah prestasi berikutnya yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya, ini adalah prestasi keuangan ya. Jadi ini sangat berkaitan juga dengan tadi dengan pemain ya, karena keuangan ini ya untuk beli pemain, untuk gaji pemain ini dari keuangan ya. Untuk tahun ini kita bisa mendapatkan penghasilan sebesar 253,7 miliar juta pound sterling hasil dari EPL dan Champions League. 174,7 ini dari hasil kita runner up di EPL ya, hanya kalah 200.000 pound sterling dibandingkan Manchester City ya. Juga musim ini Arsenal itu adalah tim yang dengan hak siar tertinggi di sini, bukan dalam artian pembayaran, tapi dalam artian bahwa paling besar jumlah penontonnya ya, paling banyak pertandingannya dibeli untuk ditonton gitu ya, terutama oleh stasiun-stasiun TV di luar Inggris, stasiun-stasiun siaran di luar Inggris. Arsenal ini adalah tim yang paling banyak dibeli dibandingkan bahkan dengan Manchester United, Liverpool. Kita paling tinggi musim ini ya. Jadi ketertarikan minat masyarakat di luar Inggris ini terhadap Arsenal sangat tinggi ya. Dan dari hasil Champions League kita juga dapat 79 juta pound sterling, dan musim ini kita punya rekor ya, penandatanganan sponsor terbesar ada sebanyak 25 sponsor besar dan kecil ya, dan ini akan memastikan pendapatan yang lebih lebih stabil bagi klub. Dan pendapatan stabil ini artinya apa? Bisa kita untuk dipakai untuk membayar gaji pemain ini dengan lebih nyaman gitu, sehingga kita bisa mempertahankan pemain-pemain kita yang memang pemain-pemain kita yang memang bagus gitu. Jadi ya inilah pentingnya klub yang dijalankan dengan finansial yang sehat ya. Kenapa? Karena lawan kita di EPL ini ada dua klub yang secara keuangan mereka tidak bertanggung jawab lah, bisa dibilang gitu ya. Klub yang bakar duit, klub yang bisa punya sister company ya, disuntik duit untuk lalu dimasukkan dengan dalih sebagai sponsor atau juga dengan dalih membeli aset gitu kan ya. Ini ya dua klub biru lah, teman-teman tahu sendiri, dua klub biru yang punya sister company yang bisa suntik-suntik dana secara nggak sehat gitu ya, untuk membengkokkan peraturan gitu. Dan akhirnya kan dua klub ini kan juga sekarang bermasalah secara FFP kan. Dan ya kita lihat untuk menunggu musim ini, musim baru 24-25 itu pengadilannya akan dijalankan kan gitu. Jadi ya inilah pentingnya kita punya klub yang punya keuangan yang sehat dan bertanggung jawab gitu ya. Ini jadi dari saya untuk ya kita ngomong musim ini prestasi yang kita dapatkan gitu. Jadi ya ini prestasi yang pencapaian yang menurut saya penting, harus dihargai dan kita appreciate gitu ya. Kenapa? Karena memang walaupun ya tadi secara pencapaian piala kita tidak
belum lah ya, kalau dari saya belum mencapai yang kita harapkan, tapi ini adalah dasar untuk sebuah klub yang sehat, sebuah klub yang kalau dari saya ini hanya kita ngomong untuk piala ini hanya masalah waktu gitu ya. Dari pencapaian saya mau ngomong ini tentang pemain ya. Ini untuk pemain, ya untuk pemain ini sebentar set ya, ada 2 pemain yang menurut saya ini sangat penting bagi Arsenal musim ini ya, dan mengejutkan bagi saya. Yang pertama ini adalah Kai Havertz. Ya, Kai Havertz ini saya harus ngaku salah ya tentang Kai Havertz, karena saya bilang dia ini tidak bisa sebagai striker. Dia di Chelsea itu sebagai striker itu sudah gagal. Jadi di awal musim pertama saya meragukan juga ya. Saya jujur di awal musim saya meragukan pembelian Kai Havertz ini. Dengan nilai transfer yang tinggi 65 juta pound sterling, lalu juga dengan gaji yang besar sekitar 300.000 pound sterling per pekan gitu ya. Dan ini adalah orang yang ngeflop di Chelsea gitu. Jadi saya amat sangat meragukan pembelian ini. Tapi ternyata di akhir musim menurut saya ini adalah orang yang mulai musim depan bisa kita andalkan sebagai striker utama Arsenal. Ya, jadi menurut saya untuk striker utama Arsenal kayak Havertz ini sudah membuktikan diri dia adalah striker utama Arsenal ya. Dengan 13 gol dan 7 assist, dan dia bermain jadi striker ini baru di setengah musim akhir gitu ya. Jadi karena Jesus cedera, lalu juga Nketiah tuh tidak Nketiahnya tidak stabil lah penampilannya, baru dia dipasang sebagai striker dan ternyata berhasil ya. Jadi dari saya ngaku salah bahwa pendapat saya di awal musim tentang Havertz ini ternyata nggak benar gitu. Dan Havertz ini menurut saya adalah pemain yang sangat luar biasa sebagai false nine ya, walaupun dia bukan sebagai striker murni, tapi menurut saya dia secara output gol ini tidak kalah menurut saya dengan striker-striker utama lain. Dan menurut saya walaupun dia tidak akan bersaing Golden Boots ya di EPL musim depan, tapi menurut saya kalau dia ditaruh sebagai striker utama kita musim depan, saya yakin dia untuk 20 gol ke atas menurut saya itu sangat memungkinkan untuk dia bisa menjadi pemimpin di lini serang Arsenal. Lalu untuk pemain berikutnya ya yang saya juga kagumi ya musim ini, Declan Rice ya. Jadi pembelian kita yang menurut saya ini sangat luar biasa, dan ya sama juga dengan Havertz, dia baru ketemu posisinya yang terbaik itu setelah setengah musim berjalan ya, sebagai sebenarnya nggak setengah musim juga sih, lebih ke setelah seperempat musim berjalan. Jadi 3/4 musim terakhir lah dia baru ketahuan posisinya ternyata lebih bagus sebagai nomor 6. Sebagai nomor 8, penggantinya Granit Xhaka. Jadi posisi Declan Rice yang terbaik menurut saya ini adalah sebagai nomor 8, penggantinya Granit Xhaka, dimana sebagai nomor 6 ini dia kekurangannya menurut saya adalah kekurangan untuk bisa memberikan passing terobosan, umpan-umpan terobosan dari tengah ya, yang terutama apabila sisi tengah ini pemain-pemain lawan itu melakukan apa yang kita sebut sebagai parkir bus ya, low block gitu. Jadi kalau terjadi low block ini, Declan Rice ini kekurangannya adalah dia kurang bisa memberikan umpan-umpan terobosan dari tengah ya, dan itu adalah kualitas yang ada dari Jorginho dan Thomas Partey gitu. Jadi Declan Rice ini menurut saya dia kelebihannya adalah untuk posisi dia bagaimana bisa link up ke depannya gitu ya, link up dengan Havertz dan dengan Trossard gitu dari sisi sebelah kiri dan tengah. Cuman ya ini jadi membuat saya bukan yakin lah ya, bahwa musim depan ini kita central defensive midfield ini harus cari orang lain lagi. Ya saya pikir jawabannya ini adalah Declan Rice, ternyata central defensive midfield ini kita harus cari orang baru lagi.
Untuk pemain-pemain yang menurut saya agak mengecewakan ini adalah Martinelli ya dan Gabriel Jesus. Saya mau ngomong tentang Jesus dulu. Jesus ini sejak cedera ya dari bersama Brazil, dari timnas Brazil, output dia memang sangat mengecewakan dari saya ya. Jadi output golnya ini hanya 4 gol dan 5 assist dan hanya turun 17 pertandingan, terutama karena dia cedera, dan ketika dia diturunkan lagi ternyata tidak bisa memberikan dampak yang bagus gitu ya, dimana tadi saya bilang Havertz yang step up sebagai posisi striker kita gitu. Jadi ini menurut saya dari sejak cedera ya bersama timnas Brazil, cedera lutut ya, jadi ini juga bukan cedera yang main-main. Nah ini menurut saya dia harus bisa mengembalikan performanya, bukan ngeflop karena dia ini ya, menurut saya bukan ngeflop karena dia memang secara teknis jelek, tapi memang dari cedera. Jadi apakah cederanya belum pulih atau secara mental dia juga belum pulih dari cederanya kan, karena untuk pemain-pemain seperti ini ada dua cedera itu ada dua akibat gitu, cedera secara fisiknya dan secara mentalnya. Nah itu yang menurut saya harus diperhatikan untuk Jesus ini, mungkin dari sisi mental yang berakibat juga menurut saya kenapa Martinelli musim ini sangat ngedrop ya outputnya. Karena Martinelli ini musim kemarin sangat bagus karena dia ada link up dengan Granit Xhaka dan dengan Gabriel Jesus gitu ya. Dia dan Jesus ini sangat sering bertukar-tukar posisi musim kemarin ya, dan sering passing pendek, bermain bola ya, TikTok bola ini Martinelli dan Jesus ini musim kemarin itu sangat bagus, sehingga musim ini outputnya menurut saya menjadi turun karena Jesus juga secara performa menurun dan Granit Xhaka musim ini tidak ada ya, dan digantikan dengan Declan Rice dan sesekali juga Kai Havertz gitu, yang menurut saya belum klop dengan si Martinelli ini gitu. Jadi di sayap kiri lebih bisa berperan itu adalah Trossard, yang dia lebih bisa berperan secara kreatif ya. Martinelli ini bukan tipe kreatif ya, dia pemain yang bekerja sama, dan sayangnya pemain yang musim lalu dia bisa bekerja sama dengan baik ya, Granit Xhaka dan Gabriel Jesus. Xhaka sudah tidak ada dan Jesusnya ini performanya menurun gitu, jadi makanya performa Martinelli sendiri juga menurun. Sedang Trossard lebih bisa mengisi di sayap kiri karena dia lebih sebagai pemain kreatif ya, jadi dia lebih kreatif dalam menciptakan peluang, di mana Martinelli ini lebih ke dia eksplosif, jadi pemain dengan lari yang eksplosif. Untuk membuka ruang itu dia bergantung pada kecepatan larinya, di mana pemain bertahan itu ketinggalan larinya, tapi bukan lebih secara kreatif lalu membuka ruang, bukan seperti itu. Di musim lalu yang membuka ruang buat dia itu adalah ya Xhaka dan Jesus gitu. Nah tadi yang makanya saya bilang pemain yang bisa dia kerjasama musim lalu, satu tidak ada, satunya lagi ngedrop. Inilah penjelasan saya kenapa Martinelli musim ini outputnya kok sangat jelek gitu ya, hanya 6 gol dan 4 assist, berbanding musim lalu tentu sangat jauh sekali ya. Jadi ini makanya dari saya pemain-pemain kita yang ya kurang begitu bagus lah ya, atau saya bilang tadi agak mengecewakan bagi saya. Ya itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya bagaimana? Dari saya musim ini musim yang ya mengecewakan secara hasil, tapi kalau kita lihat lebih dalam ini banyak hal-hal yang bisa kita banggakan, hal-hal yang bisa kita Arsenal bisa bangun lagi ya ke depan. Dari saya ini memang musim ini ya harus bisa dibangun, terutama kalau dari saya Arteta untuk dari piala-piala ya, harus bisa menemukan strategi untuk bermain di kompetisi knockout. Jadi seperti Carabao Cup,
FA Cup dan juga Champions League ya, yang dimana itu formatnya adalah format knockout, harus lebih bisa untuk menemukan strategi di sana. Karena menurut saya kalau strategi di liga itu udah ketemu ya, tinggal ke depan ini bagaimana kita bermain di kompetisi-kompetisi knockout ini, yang menurut saya kita 2 musim terakhir ini dropnya terlalu awal. Menurut saya terlalu awal untuk drop ya, tidak sampai perempat final, tidak. Kalau menurut saya harusnya kalau Carabao dan FA itu seminimal-minimalnya kita sampai di semifinal, menurut saya harusnya ya. Tapi baru ronde 3, ronde 4 udah knockout gitu kitanya. Jadi ya ini kesimpulan saya dari secara prestasi, secara pemain, menurut saya kita harus lebih banyak ya itu tadi memperhatikan hal-hal tersebut ya. Itu tadi yang saya bilang di tentang pemain-pemain kita, ada banyak hal yang harus kita cari. Menurut saya sih central defensive midfield ini yang harus menjadi perhatian utama dibanding striker. Kenapa? Karena kita musim depan mungkin tidak punya central defensive midfield nomor 6 yang bisa kita pakai sebagai pemain nomor 6 gitu ya. Ya itu aja sih menurut saya untuk review musim 23-24 ini. Sudah cukup lama ya, hampir setengah jam nih videonya. Jadi ya terima kasih teman-teman yang udah nonton untuk review musim kita kali ini. Semoga sih dari teman-teman bisa melihat ini sebagai sesuatu yang positif ya musim ini. Menurut saya sih ini musim yang positif, walaupun belum dapat piala, tapi menurut saya ini musim yang sangat positif dengan perkembangan yang sangat jauh. Yang tadi dari saya bilang bahwa Arsenal ini waktu Arteta datang ketinggalannya adalah 10 musim dibandingkan dengan Liverpool dan Manchester City. Dan sekarang kita bisa menutup gap itu dalam 4 tahun, bisa bersaing dengan Manchester City sampai dengan hari terakhir. Ya itu aja sih. Itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton ya teman-teman, apalagi udah nonton sampai sini. Ya untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.